Sebelum sahabat menonton video ini, jangan lupa sodako subscribe dan tekan tanda notifikasinya. Selamat menyaksikan Kasat Mata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Allah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Kembali lagi dengan kami bertiga, teman-teman pecinta Kasat Mata TV. Ada saya Rizky Ridho Ilahi, ada rekan saya dan Ustadz Adulai. Kami bertiga selalu akan menyajikan berita-berita atau ya pengetahuan dalam dunia mistis yang kasat mata. Jadi semoga nanti apa yang kita perbincangkan juga menjadi suatu kesannya ilmu lah buat para pecinta Kasat Mata TV. Yang baik silakan diambil dan yang tidak baik silakan dibuang saja. Tema malam ini adalah tentang genderuwo atau ada yang menyebutnya juga gandarwo. Ya. Dua tuh ganda. Ganda dua. Ganda dan ruwo. Jadi genderuwo ini adalah salah satu mitos mitologi Jawa. Sangat dikenal sebagai salah satu mitologi Jawa. Dari bahasanya saja sebenarnya genderuwo Jawa sekali. Namun ada yang mengatakan istilah genderuwo ini diresap dari bahasa Persia, yaitu Gandarewa. Nah, kalau Impor nih kita ya nih. impor sebenarnya. Kalau saya baca di Wikipedia, tapi Putih paling nanti ini. Jadi namanya putih karena dia impor. Oh, ini. Gandarewa. Jadi kalau referensi yang saya baca, Gandarewa itu adalah salah satu mitos yang pernah terjadi di Persia. Kalau sekarang Persia itu adalah Iran ya. Ya. Jadi Gandarewa itu adalah salah satu makhluk astral air. Jadi monster air lah. Bisa dikatakan juga adalah siluman air. Yang Godzilla gitu ya dia. Dia kerjaannya menyerap kebaikan. Oh, Namanya mitos lah, masuk akal ataupun tidak masuk akal, seperti itulah yang itu terjadi. bagaimana berkembang di masyarakat aja Ya. sebenarnya sih ya. Jadi Gandarewa ini adalah makhluk atau siluman air yang kerjaannya adalah menyerap kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, sehingga tidak ada kebaikan di dunia. Oh, berarti nggak mengganggu orang itu ya? Ya, mengganggunya dengan menyerap semua kebaikan yang ada di Jadi dunia. orang yang mau berbuat baik tapi dia serap dulu niatnya. Ya, Akhirnya nggak jadi dia kan? nggak Apa seperti bedanya dengan iblis ya? logika berpikirnya gini. Gimana? Sederhananya gini. Ketika kebaikan di dunia ini itu diserap, artinya kebaikan itu tidak ada. Ketika kebaikan itu tidak ada, maka yang ada adalah kejahatan banyak di muka bumi ini. Jadi di Persia dulu ada monster yang memang kerjaannya nyerap itu, sehingga ada Ini versi luar negeri nih ya? Ya, jadi ada salah satu kesatria di sana yang mampu mengalahkan itu. Akhirnya dunia ini menjadi normal kembali. Cuma dalam perkembangannya genderuwo di Jawa dan bahkan menyebar ke seluruh Nusantara ya. Orang itu tahu genderuwo itu apa. Makhluk ini dikenal dengan sosok yang tinggi besar juga, suka di tempat lembab, tinggi besar dan juga hitam dan berbulu. Bahaya tuh berbulu tuh. Nah, uniknya sekali yang berkembang di masyarakat, makhluk ini sangat mencintai atau sangat menyukai lah ya bahasanya, menyukai perempuan yang cantik. Hati-hati para perempuan yang cantik. Lebih baik hubungi saya aja. Apa bedanya dengan ini ya? Nggak ada bedanya dengan buto hijau gitu ya? Kan Sebenarnya suka sama penggangguan ya? bedaan saja. Kalau buto hijau itu dikenal hanya uang raksasa ya, jadi bangsa raksasa kalau buto hijau. Kalau genderuwo itu dia makhluk astral yang memang dia tinggi besar, berbulu, sangat hitam, jelek lah rupanya. Ini sebatas suka apa menggauli juga? Menggauli. Beberapa kasus Bahaya. di Indonesia Bahaya. ada beberapa, kan ada salah satu artis di Indonesia mengakui pernah berhubungan badan dengan genderuwo dan mengatakan nafsu seksualnya itu sangat tinggi sekali. Genderuwonya Ya, bukan artisnya ya. ya sama. Karena dia suka gitu dilayani oleh genderuwo gitu. Oke, saya menariknya, saya punya pengalaman pribadi. dihamili. Dia salah. Ditidurin apa? Ditidurin ya? Enggak. Jadi dulu waktu saya kuliah di salah satu kota di Jawa Timur, sebut saja inisialnya Malang. Oh, itu bukan disebut. Dijelasin, Pak. Pak Ustadz. Gus, itu dijelasin, Gus. Iya, saya dulu pernah kuliah di Malang ya.
Nah, salah satu perguruan tinggi di sana. arek ngalam ya, arek ngalam. Kerang Iya, ngalam. Kerang alam. Kerang ngalam. Jadi pada saat semester akhir, Semester akhirnya berapa, Bos? Orang kuliah tuh beda-beda. semester 7, Oh, semester tujuh. Semester 12 kayak nggak Iya, semester ada 7 lagi lah. dia, ya. Bisa dilihat di kampus saya. Pamer. Jadinya malah jadi pamer. Ketika saya kuliah di sana semester akhir, saya memang orangnya aktif di organisasi. Aktif, bisa dikatakan saya aktivis. Pada saat semester 7 karena tuntutan saya harus segera lulus, akhirnya saya menjauh dari semua aktivitas organisasi dan saya memilih untuk ngontrak bersama teman-teman yang beda kampus. Oke. Ada salah satu teman yang satu kampung dengan saya, ngajak saya untuk ngontrak. Dia dapetin rumah yang memang konon katanya rumah itu sudah 5 tahun nggak ditempati. Jadi bayangin aja 5 tahun gitu kan. Bayangin aja. Ini aku aja udah merinding. Jadi 5 tahun ya. Bener. 5 tahun nggak ditempati rumah Ya itu. gimana? Awalnya sih saya nggak tahu memang rumah itu tidak pernah ditempati selama 5 tahun. Ternyata ditempati gondoruo. Nah, memang banyak Pak, isinya nggak cuma gendruwo. Nah, pengalaman saya pribadi Berarti itu kontrakannya bangsa mereka. bisa jadi. Bisa jadi. Karena logikanya kan rumah tidak ditempati selama setahun aja udah pasti aura negatifnya ada. Ah. Ini udah 5 tahun. Bener-bener 5 tahun nggak ditempati, saya harus ngontrak situ karena saya ini komunitasnya teman saya dan saya tidak kenal banyak dengan teman-teman yang mau ngontrak di situ. Oke. Cuma satu orang yang kenal. Akhirnya saya ikut mereka gitu. Saya nggak bisa milih tempat, saya tempatnya di mana, saya dikasih pojokan paling selatan dan di depan kontrakan saya, di depan kamar saya itu ada sumur tua. Kalau kita tahu sumur tua biasanya kan pakai pompa yang besi itu, ya kayak gitu. Itu depannya ada kayak gitunya tempat saya. Akhirnya karena saya ngerti ini tempat tempat auranya nggak enak. Akhirnya setiap hari siang malam lampu kamar saya itu nggak pernah saya matikan. Setiap hari saya ngaji di situ, sholat di situ. Takut juga ya. Ya hanya takut Pak. akhirnya saya pilih tempat itu sudah karena nggak ada pilihan lagi kan. Oke. Nah, beda dengan kamar sebelah saya. Udah lampunya redup pakai bohlam yang kuning itu kayak biasa di kamar 5 mandi. wattan gitu ya. Ya, 5 watt. Dia kamarnya pakai itu. Itu lampu biasanya buat itu manasin telur gitu. Jadi biar Jadi saya itu suatu ketika saya habis keluar kan sama nongkrong sama teman-teman saya di kafe, pulanglah sekitar jam 1-an gitu. Oke. Nah, Atau saya mau masuk dini hari. Iya, saya mau masuk kamar, udah tidur semua. Saya mau masuk ke kamar saya, ternyata kamar saya itu rame. Teman-teman itu udah nempati kamar saya. Bukan rame karena ada makhluk lain, bukan karena ada teman saya yang kamar saya dipakai gitu. Saya memang kalau keluar ya nggak pernah ngunci kamar, karena nggak ada apa-apanya kok. Biasalah kita bertukar kamar sama teman-teman, namanya anak kos kan. Akhirnya saya nempati kamar teman saya sebelah. Di mana teman sebelah saya ini dia tidur di kamar saya. Tidur saya Pak karena saya capek. Nah, tidur kan. Datang. Tidur Pak saya dulu. Oh, tidur dulu ya. Tidur dulu. Oh ya, capek masalahnya. Dini Tidur hari kan. itu. Nah, lampunya saya matikan. Saya kalau tidur memang punya kebiasaan lampu harus saya matikan. Kalau terlalu terang saya sulit. Dimatiin apa karena penasaran ingin melihat gendruwo? Enggak Pak. Karena memang kebiasaan saya kalau tidur lampu harus agak gelap gitu. Ya ini belum pernah ketemu ya sama Belum pernah. satu pun sosok yang Belum pernah. Ya sebagai- kalau makhluk astral yang lain pernah. Cuma pertama sebelumnya kali waktu itu gendruwo ketemu apa? ada pocong pernah kan. Pocong pernah. Waktu masih di pesantren. Kita ke gendruwo dulu. Oke, iya enggak ya terus. Jadi waktu saya tidur sekitar jam 2:30-an. Baru tuh berarti 1,5 jam lah ya. Jam setengah. Saya tidur itu kaki saya ini kayak ada yang dudukin Pak. Jadi posisi tidur gimana? Telentang Tidur atau telentang. telentang gini? Lampu saya padamkan kan. Padam. Akhirnya saya bangun kok berat kaki saya. Sadar ini, benar-benar sadar. Begitu saya melekkan mata saya buka mata saya perlahan-lahan. Saya jelas-jelas melihat di kaki saya dan pegang kaki saya sosok itu. Dia tinggi, ya. Padahal posisinya duduk, dia hampir menutupi pintu. Tinggi, besar sekali. Padahal dia duduk.
hitam, Hitam. berbulu. Terus. Hitam Berbulu. Bahaya tuh. Untung saya masih sedikit putih dan kuning. Pikirannya kemana? Noleh ke saya lagi, jadi nggak enak juga. Saya padahal kan lebat berbulu. Ya. Berbulu. Akhirnya apa? Namanya mahasiswa ya waktu itu. Jadi yang keluar dari mulut saya bukan astagfirullah, bukan seperti itu. Bahasa yang kotor, Pak. Oke. Miso. Anjay. Tak pikir gelai gitu. jancu kayak gitu ya. Ya seperti kira-kira, tapi bahasa Madura. Ini nggak Pak. apa-apa kan kalau harus di Wih, gitu kan bisa. Anjay. Itu langsung saya ngelompat, Pak. Saya langsung lari. Hampir jatuh, kaki saya udah kesandung kemana-mana. Langsung duduk kamar teman saya sebelah. Yang ada di pikiran waktu itu Udah sosok itu sudah. takut atau takutnya Ya, ini takut ngeri, Pak. Ngeri, Pak. ya, takut biasa ya. Tapi kan takut diperkosa. Karena kan Hamil. si sosok Gundurwo tadi Ya, itu Tapi nggak lari tuh Pak ya. saya yang lari. Saya yang Genduronya nggak lari. kira-kira ada di situ sudah. Wong saya udah nggak karena ketakutan saya yang berlebihan waktu itu. Saya udah nabrak pintu, nabrak apa namanya, nabrak batu, nabrak apa apa cor-coran yang ada di depan udah saya terabas. terabas. Akhirnya saya duduk kamar teman saya. Ubi, teman saya panggilannya Ubi. Mas Ubi nanti kalau nonton ya jangan lupa saudara subscribe-nya. Ini Mas Ubi. Ubi, dia bangun akhirnya. Apa dir? Udah besok aja cerita tidur. Saya masuk langsung tidur. Esokan harinya saya cerita sama teman-teman saya. Kalau di kamar sebelah itu ada itu Penunggu sosok Gondoruo. Gundurwo. Berarti Gondoruo itu ada benar ya? Adanya itu tadi. Nah masalahnya, tadi saya masih penasaran nih di kamar ente nih Gus Dir. Kan awalnya ente tidur di sebelah tuh. Ya saya manggil ente aja ya. Antum kan tidur di kamar sebelah. Iya, Nah kenapa tiba-tiba kamar sebelah tuh rame? kamar saya. Ya kan akhirnya Saya kan keluar ya. Gus Dir pindah ke kamarnya temannya satunya ya. Iya. Kamar saya kalau keluar memang saya jarang saya kunci. Ya masih jadi misteri nih. Jangan-jangan mereka udah ketemu duluan tapi nggak ngomong sama. Enggak juga. Jadi apa alasannya? Ya terus terang saja, kamar saya itu biasanya paling bersih, Pak. Oke. Kamar saya memang paling bersih. Dan Jadi paling bikin lengkap. paling nyaman. Paling lengkap isinya. Jadi kalau di almari saya itu ya ada makanan, ada ya beras, ada serba teman-teman ada lah kos ya itu gitu. saya Secara logika kalau paling bersih biasanya nggak didatangi ya. Enggak yang memang didatangi yang didatangi bukan kamar sebelahnya, saya. Ustaz. Oh, Kamar sebelahnya. sebelah. Karena teman-teman sudah ketiduran di kamar saya. Itu ya saya terpaksa tidur di kamar sebelah, Pak. Itu Seperti itu. pengalaman Gus Dir tuh yang pertama gitu. Maksudnya Yang pertama dengan selain penghuni yang lain nggak ada yang ada. sebelum Gus Dir atau sudah Gus Dir? Tahun terungkapnya setelah teman-teman mungkin ngempet nggak mau berani cerita. nggak mau cerita. Memang yang kamar yang Teman-temannya penakut semua. Kita ini bahas di TV loh ya. Nanti kalau ada yang ganggu kita ya ada bahaya salah juga. satu adik perempuan ya, adik dari teman saya yang kamarnya saya tempati yang Adik ada- apa adik? adik beneran. Jadi beneran. ketemunya besar gitu. Adik ketemu besar. Dia memang bisa melihat, Pak. Dia memang bisa melihat. Ya hampir mulai dari kecil dia bisa melihat Sosok sosok bangsa yang tak kasat yang mata itu. kasat mata gitu. Ya dia pernah bilang di depan kamar saya itu yang sumur itu memang pusatnya di situ, pusat energinya lah ya. Dia sering melihat ada sosok kuntil yang sering keluar dari sumur itu di depan kamar saya. Tapi saya cuek aja karena saya juga nggak ngelihat ya waktu itu. Dia sering cerita bahwa di depan kamar saya itu sering banget ada penampakan. Tapi ya memang ya tergantung dari kita juga ya. Kalau saya memang tidak pernah melihat di depan kamar saya seperti apa. Saya biasa aja nyuci, ngambil air di sumur itu biasa aja. Dan memang saya nggak sembarangan. Saya pamit, saya doakan, saya Karena bersihkan. pasti kalau kita yakin di situ tuh ada. Ya, setelah kejadian saya ketemu sama sosok itu, teman yang koordinator kontrakan tuh bilang, ini memang rumah ini sudah 5 tahun nggak dikontrakin. Makanya- Anjay banget kan, nggak bilang dari sebelumnya. Ya kalau di awal pasti cerita tuh koordinator kontrakan ya. Udah DP udah masuk, uang udah masuk. Memang murah, Pak, memang murah. Oh, iya, uang kan juga udah masuk kan. Masa mau ditarik lagi uangnya kan nggak mungkin gitu. Ya, seperti itu kira-kira kalau pengalaman pribadi saya ketemu dengan sosok genderuwo itu. Tadi saya juga udah punya bahan sebenarnya.
Karena mungkin sumbernya sama, Google kita ya. Kok bahasnya masalah genderuwo menggauli, saya juga bingung hanya cari pakai bahan apa saya gitu. Yang harusnya. digauli pas Ya si Gus Dir tadi. Gus Dir juga yang digauli. Hampir. Bukan. Salah nih gitu nih. Mungkin yang dianggap itu kan si apa tadi? Tuh, yang perempuan itu tadi mungkin. Di legenda juga ada pernah terjadi di legenda benar atau tidak. Ini salah satu legenda di Jawa juga ya. Di apa namanya cerita Angling Dharma itu ya. Ada kan salah satu warganya wadul lah ya. Jadi ngadu ke kerajaan. Ngadu. Ya, Dia benar. ngadu kerajaan. Karena dia setelah singkat cerita perempuan ini dia punya 2 suami yang mirip. Akhirnya wadul sama kerajaan Angling diperintahkanlah sama Prabu Angling Dharma kan. Coba kalau kalian bener-bener suami daripada perempuan ini, silakan kalian masuk ke Guci, ke kendi ini. Secara logika kan kalau yang bisa masuk ke kendi kan makhluk astral tuh. Iya. Akhirnya ya salah satu dari suaminya itu tadi ya masuk ke itu, ditutup lah. Ya benar karena dibilang kalau siapa yang masuk dia adalah yang suaminya. Ya jelas saya nggak bisa masuk yang asli kan. Nah, karena kecerdikannya beliau akhirnya masuklah yang genderuwo itu tadi. Begitu keluar pecah kendinya akhirnya yang keluar adalah sosok yang berbulu tinggi itu tadi. Hitam gitu ya. Hitam itu. Ya genderuwo itu tadi. Oh, saya lihat di itu gambarnya kayak Ada yang bertaring. Ada yang bertaring. Udah dewasa dia. Kalau dia baru tumbuh gigi dia masih anak-anak tuh. Kan dia nggak langsung bertaring tuh, dia udah dewasa pasti itu. Ustadz Adulai punya cerita atau Nggak ada sih. nggak ada ya? Tadi yang benar itu dari impor juga sih. Kalau genderuwo itu dia sukanya di pohon randu. Di batu-batu nggak ada ya? Ada juga Pak. Pohon randu tuh kan sebenarnya pohon kapuk. Kapuk. Kenapa gitu? Pernah tanya nggak gitu? Kenapa Dia harus tempat favorit lah, sama halnya kayak kita ini sukanya nongkrong di warung kopi mana gitu. Ya, kayak kita ini bibisan gitu ya, Ya. bincang-bincang santai gitu kan. Nongkrongnya di mana sukanya. mereka tuh bincang-bincang santai di pohon kapu itu ya? Ya rapat Pak. Rapat. Rapat paripurnanya di pohon ini apa pohon kapuk tadi itu kan gitu ya. Jadi suka kebanyakan ya ini kan berdasarkan mitos juga. Jadi kalau berdasarkan fakta ya yang namanya jin itu di mana seperti yang Ustadz Adulai bilang di mana suka-suka dia saja mau tempat di mana kan. Bahkan dia berani bertarung dengan manusia terkadang untuk mempertahankan wilayahnya. Tapi memang ada yang mengatakan bahwa pohon randu ini memang suka ditempati oleh makhluk ini. Kira-kira seperti itu. Gimana? Kalau nggak ada atau ada mungkin pesan-pesan gitu kalau misal ketemu genderuwo gitu. Kira-kira pesannya buat yang cewek-cewek cantik kan? Oh iya. Maksudnya pesan-pesan itu untuk apa ya? Pesan-pesan untuk apa ya? Tapi ada loh banyak isu yang berkembang. Memang makhluk-makhluk seperti ini itu juga sering dimanfaatkan oleh manusia juga. Ya, karena keserakahan manusia juga. Ada yang mengatakan orang pesugihan pun juga menggunakan jasa sekali lagi jasa ini. Jasanya makhluk ini untuk sebagai penglaris. Nggak cuma ini juga pocong juga kuntilanak juga konon katanya juga sering digunakan sebagai penglaris di tempat-tempat dagangannya orang-orang yang pakai itu. Kok bisa penglaris gimana caranya gitu? Ada gini Pak juga, ada gini Ustadz. Konon ada salah satu tempat makan, nggak usah disebutin tempat makannya apa ya. Dia laris banget, bener-bener laris. Ternyata setelah ada ya di antara kita yang bisa melihat barang-barang seperti itu. Tapi orang ini makan di situ dan dia melihat dengan mata kepalanya dia ada sosok berbulu hitam tebal, jelek. Dia mengileri apa ya? Ya iler. Mengileri makanannya yang dijual itu. Akhirnya Diilerin
Tapi nggak laris. nampak, nggak kasat mata gitu kan. Iya, nggak masalah yang hanya Berarti ilernya genderuwo itu lebih enak daripada manis. Ilernya manusia. makanannya itu ya. Ya kalau Karena apa- diilerin laris. Ya Gus, gitu Gus ya. Kira-kira seperti itu ya. lebih- Ritualnya seperti apa? Berarti Kita nggak tahu ya. warung-warung itu kalau pengen laris bisa kulakan ilernya genderuwo itu ya biar laris gitu ya. Oh, bisnis di pandemi itu asik. Tapi cari aja gondoruanya. Sini Pak bikin pabriknya kita tuh gitu. Tapi nggak bisa ya, maksudnya dia langsung dari langsung dari siapa? Gondorunya langsung, nggak bisa jadi kita simpan di apa itu. nggak bisa. Ada ritual lah. Namanya pesugihan macam-macam. Segala macam Ya. atributnya, aksesorisnya lah itu. Jadi buat teman-teman Kasat Mata TV, buat pecinta Kasat Mata TV, ya itulah sedikit cerita tentang sosok genderuwo. Dan yang menarik memang paling umum genderuwo itu ya sukanya sama perempuan-perempuan cantik. Bahkan sampai ya tahu milihnya artis. Jadi kawan-kawan kasat mata itu nggak perlu takut yang bagi yang cowok ya. Bagian Jawa nggak usah takut. Karena genderuwo itu lebih cenderung pada cewek Gus ya. Harusnya si Gus Dir tadi aja kok dia malah Gus Dir gitu kan. Jadi salah lihat ya aja. deh. herannya ini kok mana didemin ya. Iya dia Maklum Pak, lampunya mati. Lampunya mati. Jadi dia manfaatin ya. Oke. Jadi buat teman-teman pencinta Kasat Mata TV, ya itulah cerita dari Gus Dir tentang sosok genderuwo, bahkan sampai hal-hal yang pesugihan dan sebagainya. Yang baik silakan diambil, yang buruk silakan ditinggalkan. Buat teman-teman pencinta Kasat Mata TV, kalau mungkin nih ada usul apa ya buat konten kita selanjutnya. Ya barangkali teman-teman punya pengalaman tentang genderuwo juga bisa silakan bisa komen di bawah, kita mau baca. komen di bawah nanti Seperti apa yang paling menarik buat kita bikin sebuah konten untuk video-video kita selanjutnya. Jangan lupa, dari kami terima kasih banyak. Saya Rizky Ridho Ilahi Saya Gus Dir. dan Ustadz Al-Wahid Adulai. Al Wahid Adulai. Kami dari tim Kasat Mata TV. Terima kasih banyak. Jangan lupa sedekah, subscribe-nya, share, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.